Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas online bersama saya Rizky Muhammad Ramdan. Di video kali ini kita akan melanjutkan sesi pembelajaran kode igniter menggunakan kode igniter 4 ya. Nah, di pembelajaran kemarin itu kita sudah belajar cara untuk membuat sebuah controller dan membuat sebuah view. Nah, kali ini kita akan masuk ke sesi cara membuat atau cara menggunakan sebuah eh, model di dalam kode igniter 4 ini. Nah, kita akan masuk ke dalam sesi model ini, tetapi video ini sebetulnya dikhususkan untuk anak-anak saya, karena kelas sekarang pembelajarannya itu online, jadi saya akan melanjutkan materinya di YouTube ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi model. Nah, untuk sebelum kita masuk ke sesi model, silahkan pergi dulu ke kode igniternya ya, kodeigniter.com. Nah, jadi kita akan lihat dokumentasi. Jadi, kalau misalkan kalian ingin belajar Framework, entah itu kode igniter, Laravel, usahakan yang pertama kali kalian akses itu adalah dokumentasi dari webnya tersebut. Nah, di sini ini ya, nanti online. Lalu di sini ada yang namanya modeling data. Nah, jadi si model ini nantinya kita akan buat untuk terkoneksi dengan data-data yang ada di dalam sebuah database. Nanti silahkan kalian lihat aja. Nah, ini kemarin kita sudah belajar yang namanya controller. Sekarang kita akan belajar yang namanya model. Jadi usahakan kalau misalkan kalian menemukan masalah, itu silahkan yang pertama kali kalian jumpai yaitu dokumentasinya. Seperti itu. Baik, kita akan masuk ya. Kita akan masuk ke text editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini sebetulnya project punya anak didik saya. Jadi untuk kalian yang ada di sesi 2 itu silakan bisa menyesuaikan dengan yang sesi 1. Ya, sekarang kita akan buat sebuah halaman baru. Kita akan buat halaman baru dengan nama buku. Ya, nanti di dalam buku itu ada yang namanya identitas bukunya ya. Identitas bukunya. Nah, identitas buku itu contohnya misalkan ada ID, ada nama buku, terus pengarang, dan lain-lain. Pokoknya yang menyangkut dengan identitas buku. Nah, sekarang kita akan bikin controller baru. Silakan pergi ke app, lalu ke controller. Nah, di sini silakan klik kanan, lalu new file, kasih nama buku. Ingat ya, B-nya huruf besar. Buku.php. Nah, yang isinya kita contek aja lah. Yang ada di page ini, kita contek dari sini ya, dari atas sampai dengan sini. Kita copy, lalu kita paste di sini. Sebetulnya kalian kalau misalkan mau nulis ulang, terserah ya, boleh. Lalu jangan lupa kelasnya itu samakan dengan nama controller yang baru kita buat, yaitu controller buku. Sip. Selanjutnya kita akan buat di dalamnya itu return ya.
return return view, lalu kita arahkan ke comic slash index. Nah, berarti nanti kita akan buat folder comics dan file index yang nanti akan kita buat di folder view ini ya. Lalu ini jangan lupa kita pakai kurung awal tutup. Lalu jangan lupa kita buat lagi data. Di sini variabel data sama dengan title misalkan daftar komik seperti ini. Dan jangan lupa di akhir indeksnya kita tambahkan variabel data. Nah, seperti ini ya. Sama dengan yang ada di pages ini. Ini jangan lupa kita kasih titik koma atau semikolon. Oh, ini ada, kalau misalkan ada tanda merah gini berarti ada yang error ya. Coba kita cari errornya. Ini return view. Nanti kita akan bikin bukan komik ya, buku. Variabel data. Oh iya. Di sini kita buat dulu yang namanya public function. Public function, lalu arahkan ke index. Seperti ini. Lalu di bawahnya kita pakai kurung kurawal lagi. Seperti ini. Nah, sekarang sebentar, masih ada yang salah. Oh iya, ini salah nyimpen. Nah, ini ya, jadi kita buat controllernya kelas dengan nama controllernya buku sama dengan yang ini. Lalu extend ke base controller, jadi inheritance ya atau pewarisan. Nanti di dalamnya kita buat public function dengan index. Lalu kita juga tambahkan variabel data untuk ininya ya. Ini daftar buku. Kita akan nge-return view-nya ke buku lalu slash index yang ada di dalam view ini. Nah, sekarang kita akan buat di view ya, silakan buka view. Nah, ini kita buat new folder. Namanya buku. Nah, di dalamnya kita tambahkan file baru dengan nama index.php. Nah, seperti ini ya. Nah, index.php ini isinya kita copy aja yang di pages. Ini yang misalkan yang home. Ini ya. Kita copy lalu kita paste di indeksnya. Nah, seperti ini. Lalu isinya
Coba kita simpan dulu. Kita simpan, lalu kita jalankan dulu ya. Jangan lupa teman-teman untuk menjalankan dulu web server bawaan dari si kode igniternya. Silakan teman-teman buka htdocs. Nah, di sini saya membuat namanya menjadi C4. Lalu klik kanan, open git bash here. Nah, cara untuk menjalankannya, ketikkan php spark serve. Ini ya, ini kalau seperti ini udah jalan, ini jangan di close, kita minimalkan aja. Lalu panggil di sini dengan localhost port 8080. Oke ya. Oh, kita belum bikin halamannya ya. Kita bikin dulu halamannya, yaitu ada di kita buat dulu halamannya di template ya, view ada di template. Coba. Nah, ini di template. Ini kita bikin lagi. Kita copy. Lalu kita paste. Nah, ini kita berikan namanya buku. Lalu ingat ya, ref-nya kita ganti ke buku slash index. Nah, seperti ini. Kita save, kita refresh. Nah, sekarang sudah ada buku. Kalau diklik buku, masuk ke daftar buku yang ini. Ya, coba kita bedakan dulu ya. Ini, misalkan kita pakai H1. Ini buku. Nah, sip ya. Jadi di sini nanti akan kita buatkan sebuah tabel yang nantinya akan kita ambil data-datanya di dalam sebuah database seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bikin dulu bagaimana kalau kita bikin dulu si tabel yang ada di dalam indeks ini ya. Kita pergi ke dokumentasi Bootstrap. getbootstrap.com, lalu pergi ke documentation, cari aja di sini tables. Ini ya, sini ada tables. Nah, ini kita pakai yang ini aja supaya lebih simpel. Nanti teman-teman kalau misalkan mau pakai yang hitam boleh. Kalau saya di sini pakai yang warna putih, ini saya copy. Lalu saya kopikan di dalam div dengan kelas call ini ya. Saya paste, terus saya save, saya refresh. Nah, ini udah ada. Nanti ini adalah navbar yang menentukan data kita. Jadi di sini ada, misalkan ada nama, ada pengarang, ada judul buku, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu kita akan buat nama ya. Kita akan buat namanya dulu. Misalkan di bawah, di atas table, dengan kelas table, kita buat misalkan H1. Atau gini deh. H1 dengan kelas misalkan MT2. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih nama
daftar komik. Nah, jadi ada namanya ya di sini, ini daftar komik. Selanjutnya kita akan hapus aja yang TR ini ya. Kita gunakan hanya satu TR aja. Misalkan kita hapus dari sini sampai dengan TR yang ini. Yang pertama, kita akan buat di sini sampul. Lalu ada judul. Lalu ada aksi. Nah, jadi aksi ini adalah perintah tombol ya. Ketika diklik, itu akan menampilkan keseluruhan detail. Jadi kayak misalkan pengarang dan lain-lain. Jadi ada sampul, ada judul, dan ada aksi. Coba kita save, lalu refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi ada sampul, ada judul, ada aksi. Nah, yang ini kita akan hapus aja isi dari TR-nya. Misalkan di sini kita tambahkan TD. Lalu kita tambahkan lagi image. Lalu kita tambahkan lagi misalkan TD di sini. Namanya kode igniter. Nah, jadi image ini nanti akan ditampilkan di si sampul yang ini. Nah, silahkan teman-teman download aja dulu sampul dari buku yang teman-teman akan load ke si aplikasinya. Nah, di sini sudah saya siapkan ada 2 sampul foto. Di sini ada tutorial kode igniter ya, dan sampul Cisco. Nah, kita buat dulu. Ini kita biarkan dulu aja. Kita buat dulu tempat penyimpanan si bukunya, yaitu ada di public. Nah, di sini ya. Di sini klik kanan, new folder, tulis aja image. Lalu di dalam image-nya nanti kita akan simpan di dalam folder image ini. Ini saya copy. Lalu saya simpan di dalam folder public, lalu image. Nah, di sini saya paste. Nah, sudah ada 2 ya. Pasti di sini ada 2 nih. Ada ci4.jpg dan cisco.jpg. Nah, sekarang coba kita akan masukkan gambarnya di sini. Caranya slash nama foldernya img, lalu slash ci4.jpg. Nanti untuk ketika kita sudah masuk ke sesi insert data di database, itu nanti kita akan cara otomatis ngambil dari si database-nya tanpa harus kita tuliskan dulu ya di sininya. Ini hanya untuk darurat aja. Lalu kita akan buat lagi di sini TD. Yang isi TD-nya kita pakai A. Lalu kita tambahkan kelas. Kelasnya BTN. BTN sukses ya. Supaya warna hijau. Lalu tulisannya di sini detail. Seperti ini. Coba kita simpan lalu kita refresh.
Nah, ini udah ada ya. Nah, tapi di sini terlalu besar, jadi kita harus sedikit mengeditnya. Nah, kita bisa buat di sini ya, di TD yang ini, kita tambahkan width, misalkan 70. Ini darurat ya, nanti kita akan bikin CSS kita sendiri. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah, sekarang udah lumayan kecil. Kalau misalkan kurang kecil, bisa jadi 100 misalkan. Nah, seperti ini. Misalkan judulnya belajar kode igniter. Kita refresh. Nah, sekarang udah ini ya. Lalu kita akan apalagi? Kita akan tambahkan CSS. Kita akan tambahkan CSS di template-nya ya. Jadi ke template. Lalu setelah CSS yang bootstrap ini, kita akan tambahkan si CSS-nya. Misalkan kita bikin dulu di sini di public, ya, di public kita bikin new folder CSS. Lalu kita bikin di dalam folder CSS new file, misalkan cssku.css. Nah, sekarang kita bikin CSS-nya di sini. Nah, otomatis di index ini kita hapus width-nya. Width-nya kita hapus. Kita ganti dengan CSS-nya. Kita kasih kelas, misalkan sampul. Seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi ya di sini. Setelah ini, kita tambahkan link, ref-nya ke slash, lalu nama foldernya CSS, slash, lalu nama filenya cssku.css. Seperti ini ya. Nah, jadi kita mempunyai CSS kita sendiri dan CSS dari Bootstrap, atau kita bikin tag comment ya. Ini my CSS seperti ini. Jadi untuk menandakan bahwa ini adalah CSS kita. Nah, sekarang kita akan bikin di CSS-nya. Kalau misalkan saya save nih, pasti gede lagi ininya tuh. Nah, sekarang karena di indeksnya sudah kita ganti kelasnya menjadi sampul, maka kita panggil sampulnya di CSS. Berarti titik sampul. Seperti ini. Width-nya 70 px misalkan. 70 pixel ya. Kita save, kita refresh. Nah, sekarang udah jadi kecil lagi.
Lalu kita akan edit lagi si tulisan sampul yang ini. Nah, untuk ngedit tulisan sampul, judul, dan aksi ini, nah dia letaknya ada di mana? Kalau misalkan kita lihat, letaknya itu ada di sini ya, ada di table, lalu TR, lalu ada ada TD ya. Jadi kita panggilnya di CSS-nya table itu ya. Karena sudah ada ya namanya di sini, nama kelasnya yaitu table. Lalu di dalam table kita akan alihkan ke tag body. Nah, tag body itu berarti di bawah table. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini ada table, lalu kita masuk ke tag body, lalu kita arahkan lagi ke TR, lalu kita arahkan ke TD, seperti ini. Lalu kita kasih vertical align middle. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah, sekarang ininya udah di tengah ya. Udah di tengah, tapi satunya enggak di tengah. Coba kita lihat. Oh, dia TH ya, bukan TD. Jadi kita gini aja deh. Kita hapus TD-nya. Ganti menjadi bintang. Nah, jadi apapun yang ada di dalam TR, entah itu TD ataupun TH, maka akan dibuatkan vertical align middle. Jadi seperti itu ya, untuk tanda bintang ini. Coba kita simpan, lalu kita refresh. Nah, satunya udah ke tengah ya, sip ya, seperti ini. Nanti ketika diklik detail, otomatis akan memunculkan halaman detailnya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang coba kita akan buat dulu database. Pastikan XAMPP-nya dijalankan dulu ya. XAMPP control panel-nya dijalankan. Kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Lalu kita ketikkan di URL localhost /php_myadmin, atau kalian bisa menggunakan alamat IP-nya 127.0.0.1/php_myadmin. Nah, di sini kita akan buat database baru. Nama database-nya misalkan CI4 create. Lalu kita bikin table. Tabelnya buku. Number of column-nya coba kita cek dulu. Ada ID, ada nama buku, ada judul, ada sampul, ada pengarang, ada penerbit. Satu lagi ada penulis ya. Jadi sekitar 7. Coba ada ID, ada judul, misalkan ada penulis, ada penerbit, dan ada sampul. Lalu kita tambahkan nanti
ada created at dan updated at. Jadi created at itu dan updated itu dibuatnya kayak misalkan gini, ketika kamu menambahkan sebuah data, nanti akan ada notifikasi data ini ditambahkan pada, atau misalkan data ini diedit pada, ya seperti itu. Jadi coba kita tambahkan aja 7 ya, 7, kolomnya 7, kita go. Nah, name-nya yang pertama kita kasih ID, tipenya integer, length-nya kita kosongkan, lalu kalau kita geser ke pinggir, nah yang indeksnya kita bikin primary, kita go, lalu AI-nya centang ya, auto increment-nya, supaya nambah otomatis. Selanjutnya kita bikin judul. Judulnya kita tipenya varchar, misalkan ini 200, seperti ini. Oh ya, satu lagi. Jadi kita akan buat yang namanya slug atau slug. Jadi slug ini fungsinya untuk membedakan nama dari si buku secara Unix. Misalkan nih, kode tutor, misalkan belajar kode igniter. Nah, B-nya itu akan dibuatkan kecil, tapi spasinya itu akan dibuatkan strip. Jadi seperti itu. Kalau misalkan gini nih, slug itu. Misalkan kita mempunyai buku dengan nama misalkan belajar kode igniter. Nanti kalau di slug ini, si B-nya ini akan berubah menjadi B kecil, lalu C-nya juga akan berubah menjadi kecil, dan spasinya akan dirubah menjadi minus ya, seperti ini. Seperti itu. Oke, kita buat aja di sini slug atau slug. Slug. Lalu ininya varchar. Kita kasih 200. Lalu setelah itu penulis. Penulis tipenya varchar, kita kasih 200 juga. Lalu ini penerbit. Tipenya varchar, kasih aja 200. Lalu di sini ada sampul. Tipenya varchar, lalu length-nya 200 juga. Nah, sekarang kita di sini bikin yang namanya created underscore add. Seperti ini ya. Created underscore add. Lalu kita buat lagi satu lagi di sini ya. Go. Lalu kita buat updated add. Nah, jadi created add dan updated add ini fungsinya ketika kita menambahkan, itu nanti akan muncul di database-nya. Ditambahkan oleh admin tanggal berapa, kalau misalkan diedit oleh admin tanggal berapa, dan seperti itulah. Jadi ada created add dan updated add. Sebetulnya ada satu lagi yang namanya deleted add ya, tapi itu akan saya bahas di video selanjutnya mengenai soft delete. Nah, yang ini tipenya itu adalah datetime. Datetime ya tipenya. Ini juga tipenya datetime. Lalu kita scroll ke sini. Nah, yang ini nolnya kita checklist aja karena kita tidak akan pakai sekarang. Jadi untuk mempersiapkan aja sebetulnya. Jadi ini dinonaktifkan dulu ya kalau nolnya di checklist. Nah, kalau udah seperti ini, kita save.
Nah, di sini sudah bikin ada 8, ada ID, ada judul, ada slug, ada penulis, ada penerbit, sampul, created ad, dan updated ad. Nah, coba sekarang kita bikin dulu isinya di sini, insert ya. Judulnya misalkan belajar kode igniter. Ini judul buku yang pertama. Slugnya belajar minus kode igniter. Penulisnya misalkan penulisnya Muhammad Farid Imam. Penerbitnya misalkan Gramedia. Lalu sampulnya, coba kita cek dulu ya, takutnya salah. Kita ke image CI4.jpg ya. CI4.jpg. Seperti ini. Yang ini kita biarkan aja dulu kosong. Lalu judul yang kedua misalkan belajar Cisco. Slugnya belajar Cisco. Penulisnya misalkan Muhammad Imam. Penerbitnya Airlangga. Lalu sampulnya tadi apa ya? Cisco.jpg. Cisco.jpg. Seperti ini. Kita go aja. Nah, sekarang kita sudah mempunyai dua data. Yang pertama ada belajar kode igniter, penulisnya Farid Imam, lalu penerbitnya Gramedia, di sampulnya ci4.jpg. Nah, mungkin untuk pembelajaran di sesi ini dicukupkan sekian dulu. Silakan kalian ikuti materi yang sudah saya buatkan di video ini. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya, yaitu koneksi database ke si model kode igniternya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau bingung, silakan boleh tulis di kolom komentar atau boleh japri ke WhatsApp saya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.